Bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1, 2. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 1, 2. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1, 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. 1, 2. Tarik nafas. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. 1, 2. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baiklah, kita bersama-sama membaca ya surah Al-Qadar. 1, 2, 3 dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baiklah, sekarang Bunda Andi Nurhaida. Bunda Andi Nurhaida, monitor. Bunda Siti Jamilah aja, sok mangga. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu lagi. Shadaqallahul adzim. Satu lagi, silakan.
Bunda Masrini. Assalamualaikum, maaf saya baru masuk, baru selesai sholat. Sampai mana ya? Baca surah Al-Qadar, Bunda. Sebentar. Ya. Al-Qadar itu adalah Inna Anzalnahu ya? Ya, itu ada di tampilan. Sudah Ya, baik. disiapkan. Ya, oke. Saya coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis sahr. Min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Terima kasih, Bunda. Untuk ayat pertama, inna, ya, bunda-bunda semuanya. Di situ ada gunnah, ya, kemudian ada mad, ya. Jadi kalau di situ ada pedang, jadi harus dibacanya panjang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, gitu ya. Tuh, baiklah. Untuk pembahasan ini mungkin besok aja. Sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Mari kita tutup dengan shadaqallah bersama-sama. Shadaqallahul azim. Moderatornya saya alihkan ke Bunda Yeti. Bunda Yeti. Baiklah, untuk selanjutnya kepada Bunda Fenti untuk penjelasan asbabun nuzul atau tafsirnya. Disilahkan. Terima kasih Bunda Imas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah, untuk tafsir surat Al-Qadr. Ini di surat Al-Qadr itu termasuk Makkiyah dan menceritakan tentang turunnya Al-Qur'an dan keutamaan atau fadilah dari Lailatul Qadr dibandingkan dengan hari atau bulan yang lain. Nah, kita awali dari ayat pertama. Inna, sesungguhnya kami kata Allah ya, anzalnahu, kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadr atau malam kemuliaan. Nah, tafsirnya apa maksud dari sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr, bahwa kami menurunkan Al-Quran yang menjadi mukjizat ya, untuk Nabi Muhammad, diturunkannya itu pada malam Lailatul Qadr, malam kemuliaan dan malam kebesaran. Nah, para ulama tafsir berpendapat bahwa kenapa dinamakan malam Qadr, karena malam tersebut begitu mulia. Jadi anzalna di sana itu maksudnya apa? Maksudnya adalah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia.
Jadi pada awalnya kan sekaligus ya, Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia secara sekaligus. Kemudian malaikat Jibril membawanya turun ke bumi dalam waktu 23 tahun. Sebagaimana Ibnu Abbas berpendapat bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sekaligus, jumlatan wahidatan. Di dalam waktu sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah dari langit dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan secara rinci ya, sesuai peristiwa yang terjadi selama 23 tahun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksud anzalnahu di sana itu seperti itu, secara sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia dan dari langit dunia ke bumi bertahap selama 23 tahun. Kemudian ayat kedua, wama adraka, dan tahukah kamu, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ma Lailatul Qadr. Apa itu Lailatul Qadr? Ayat kedua ini memuliakan malam tersebut ya. Seolah-olah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apa malam yang mulia itu? Kata pendapat Al-Khazin ya, ini mengagungkan terhadap malam Qadar atau Lailatul Qadr, supaya menciptakan kerinduan tentang berita Lailatul Qadr. Intinya seolah-olah Allah mengatakan, apa yang kamu ketahui tentang kelebihan atau kemuliaan dari Lailatul Qadr? Nah, Al-Qadr itu dalam bahasa Arab beberapa pendapat ya. Misalnya yang pertama, Qadar itu artinya kemuliaan. Dinamakan malam Lailatul Qadr karena malam yang mulia. Yang kedua, Al-Qadr juga bisa artinya penyempitan. Dalam surat Al-Fajr ya, faqadaru alaihi. Nah, artinya itu menyempitkan. Kenapa malam Lailatul Qadr dinamakan malam yang sempit? Para ulama di sini berpendapat ya, karena terlalu banyak malaikat yang turun saat itu, seakan-akan dunia itu sempit karena sesak penuh malaikat. Subhanallah. Yang ketiga, takdir. Al-Qadr itu adalah takdir. Jadi pada malam Lailatul Qadr itu Allah menetapkan takdir. Bagaimana dalam surah Ad-Dukhan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatim mubarakah, ya, pada malam yang penuh berkah. Inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amron min indina inna kunna mursalin. Jadi intinya di sini Allah di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan takdirnya. Kan takdir itu ada takdir umum, takdir yang Allah catat di Lauhil Mahfuz dari tidak ada perubahan ya sampai hari kiamat. Allah catat di Lauhil Mahfuz berbagai hal sampai hari kiamat. Apapun yang akan terjadi. Jadi kemudian yang kedua adalah takdir al-umri, takdir umur. Setiap meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibu, maka Allah kirimkan malaikat. Kemudian ada takdir samawi, takdir tahunan. Setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan takdir sampai tahun ke depan. Misalkan si A ya, setahun itu apa yang akan terjadi? Nah, itu di Lailatul Qadar itu dikabarkan kepada para malaikat bahwa manusia ya akan ada takdirnya selama 1 tahun tersebut apa. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam tersebut Allah menjelaskan hal-hal apa saja yang akan terjadi sampai tahun depan. Allah memutuskan ya berbagai hal. Kemudian ada takdir harian.
Nah, ini dalam hal tersebut ya bisa diartikan takdir. Kemudian yang selanjutnya adalah Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, di sini dinyatakan ya bahwa Allah menjelaskan di sini keutamaan dari Lailatul Qadar itu dengan 3 segi ya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan karena pada malam tersebut banyak sekali keistimewaan, yaitu diturunkannya Al-Quran. Ulama tafsir ada yang berpendapat bahwa beramal soleh pada malam Qadar lebih baik daripada amal soleh pada 1000 bulan yang tidak ada malam Qadarnya. Diriwayatkan ada seorang laki-laki ya memakai senjata dan berjuang fisabilillah selama 1000 bulan. Nabi dan umat Islam kagum ya oleh orang tersebut dan beliau berharap untuk umatnya dengan berkata, "Ya Allah, Engkau jadikan umatku umat yang paling sedikit umurnya dan paling sedikit amalnya." Kemudian Allah memberi kepada Nabi Muhammad Lailatul Qadar, bahwa tidak usah sedih bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik bagimu daripada 1000 bulan di mana lelaki tersebut berjihad. Imam Mujahid berpendapat bahwa amal kita, ibadah kita di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini adalah kelebihan dari Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir ya, pada malam itu tanazzalul malaikah. Malaikat turun, waruh dan malaikat Jibril biizni rabbihim, dengan izin Tuhannya, biizni rabbihim min kulli mengatur berbagai urusan. Jadi para malaikat dan ada khusus malaikat Jibril turun pada malam itu dengan perintah dari Allah, dengan memutuskan berbagai hal. Tadi ya untuk saya katakan takdir untuk 1 tahun ke depan. Jadi salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh keselamatan, kesejahteraan hatta sampai matla'il fajr, matahari terbit. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keselamatan yang dimulai dari awal malam sampai terbitnya fajar. Para malaikat pada malam itu mengucapkan salam kepada orang-orang muslim ya, kepada seluruh umat Islam pada malam itu. Allah hanya menakdirkan kebaikan dan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Mungkin itu tafsir dari Al-Qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya adalah broadcast hadis dan pembacaan hadis serta penjelasannya oleh Kang Asep, disilahkan. Hadis nomor 37 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bukan ya. 38 ya. Pelita hadis dari kitab Arba'in, kumpulan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikodifikasi, dibukukan dalam kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi,
Dan sekarang sudah dibuatkan aplikasinya dengan nama Pelita Hadis. Kita menginjak ke nomor 38. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah. An Abi Hurairah Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala Allah ta'ala qala qala man ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbah fa idza ahbaituhu kuntu sam'ahul ladzi alladzi yasma'u bihi wa basarahul ladzi yubsiru bihi wa yadahul lati allati yabtishu biha wa rijlahul lati yamshi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala inista'azani la u'idannahu rawahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhariyun Imam Bukhari. Al-Bukhari ya, Imam Bukhari telah menuliskan hadis ini dalam kitab Sahihnya. Imam Bukhari kelahiran desa Bukhara, daerah Uzbekistan di wilayah negara di bagian Asia Tengah ya, atau Asia Selatan. Pokoknya nanti searching googling aja di Google Map. Nah, Uzbekistan
negara-negaranya Asia Tengah atau Asia Selatan, negara-negaranya apa aja. Dan nanti ada Desa Bukhara di wilayah Uzbekistan. Desa Bukhara ini adalah desa kelahiran Imam Bukhari. Sedangkan murid Imam Bukhari adalah Imam Muslim, kelahiran desa Naisaburi. Luar biasa Imam Bukhari ya. Sampai-sampai menempati urutan nomor wahid ya, nomor pertama di antara imam-imam ahli hadis. Jadi hadis itu adalah semua perkataan Rasul, informasi tentang perbuatan Nabi, berita tentang pembiaran Nabi atau persetujuan Nabi terhadap perilaku sahabat, itu adalah hadis. Hadis itu kata-kata Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dan takriri, yaitu persetujuan Nabi, pembiaran Nabi. Nah, itu hadis ya. Hadis itu ibaratnya informasi, berita ya, turun temurun seperti air dari pegunungan ya. Awalnya bersih, awalnya jernih dari gunung. Kemudian melewati berbagai sungai ya sampai datang ke kita. Yang sampai ke kita airnya tidak sejernih dari gunung, yang sampai ke kita airnya itu tidak sehebat dari gunung, tapi sudah bercampur dengan kotoran-kotoran, karena perjalanan air dari gunung sampai ke kita itu mungkin telah bercampur dengan air comberan, limbah pabrik, industri ya, kemudian kotoran-kotoran dari hewan ternak dan sebagainya. Seperti itu pula perjalanan hadis sampai ke kita, apalagi kita sekarang sudah menghidupi zaman now abad 21 tahun 1442 Hijriah. Artinya sudah 14 abad berlalu semenjak Nabi berkata, semenjak Nabi berbuat, semenjak Nabi takriri, membiarkan perilaku sahabat, tanda setuju. Nah, informasi tentang hal itu semua, tentang kenabian, tentang Nabi SAW, sampai hidup zaman now sekarang sudah berlangsung 14 abad lebih ya. 1 abad 100 tahun berarti kan 1400-an. Bahkan nanti kita akan memasuki tahun baru Hijriah, yaitu 1443 Hijriah ya. Jika saja Rasulullah masih hidup, kita mungkin bisa langsung WhatsApp, Japri ya, email ya, kemudian Telegram, Facebookan dan sebagainya, jika saja Rasulullah SAW masih hidup. Tapi karena Rasulullah telah tiada, kita tidak bisa melakukan itu semua. Namun jangan khawatir ya, untuk cek and recheck apakah ibadah kita sudah sesuai dengan kesunahan Rasulullah, sudah sesuai dengan pembiasan-pembiasan Rasulullah, maka barometernya, ukuran untuk mengoreksi, mengevaluasi ibadah kita cocok tidaknya dengan ibadah Rasul, maka kembalilah kepada 2 warisan Rasul SAW. Apa 2 warisannya? Yaitu Quran dan hadis-hadis Rasulnya yang sahih. Karena hadis itu seperti air dari pegunungan, tidak semuanya bisa diterima ya. Perusahaan Aqua misalnya ya, perusahaan air mineral itu tentunya tidak begitu saja melakukan pengemasan, packaging ya terhadap botol Aqua kalau air itu belum benar-benar jernih bersih. Dari pegunungan sekalipun dilakukanlah destilasi ya, memisahkan antara yang kotor dan yang bersih. Seperti kita merebus air. Kalau merebus air, maka saat sekian derajat Celcius air itu kan panas, akhirnya ada yang nempel ke tutup pancinya. Nah, yang nempel itulah yang akan masuk ke botol Aqua, ibaratnya seperti gitu. Sedangkan kotoran ampasnya akan tertinggal di dasar panci. Hadis juga harus melalui proses penelusuran berita seperti itu. Jangan sampai terjebak kepada hadis yang hoak atau hoax atau doib, lemah atau mudtorib ya, dan lain sebagainya, maudhu dan sebagainya. Untuk itulah Imam Bukhari itu di antara para penulis hadis itu paling hebat ya. Istilahnya teknik penelusurannya luar biasa. Sampai-sampai kalau ketahuan hadis berasal dari orang yang
yang beritanya bersumber dari orang yang kurang beradab, kurang beretika, misalnya sekedar berdusta saja, padahal yang didustainya itu cuma hewan, ya, misalnya si informan itu punya kuda, kudanya mau dikasih makan, lah pakai rumput yang ada di ember, lalu embernya diacung-acungkan ke kuda supaya kudanya nyamper. Setelah kuda nyamper, ternyata di dalam ember tidak ada rumputnya, cuma PHP aja, ya, ngasih harapan padahal palsu. Itu bukan rumput asli, cuma supaya kudanya nyamper. Ketahuan oleh Imam Bukhari, maka orang tersebut dicoret dari daftar rawi yang adil, daftar periwayat yang adil, daftar informan yang adil, dicoret. Salah satu syarat hadis sahih adalah rawi atau periwayat atau informannya harus adil. Adil itu diantaranya tidak zalim baik ke dirinya maupun ke hewan itu, ya. Nah, itu luar biasa Imam Bukhari, dan setiap mau menuliskan hadis, berita tentang Rasul, informasi tentang Rasul yang menyangkut ibadah-ibadah keumatan, maka Imam Bukhari selalu tidak melewatkan untuk sholat istikharah. Satu hadis, satu sholat istikharah misalnya, sekarang kita bisa lihat di aplikasi hadis, ensiklopedia hadis, berapa ribu yang diriwayatkan Imam Bukhari, berarti berapa ribu itu sholat istikharah yang telah dilakukan Imam Bukhari. Luar biasa Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sejak usia TK atau SD sudah tamat, ya, khatam Al-Quran. Masya Allah, ini pendidikan bagi kita, memperkaya wawasan parenting bagi kita sebagai orang tua yang punya anak-anak, pola pembiasaan yang ingin diterapkan dari mulai bangunin anak, lalu akhirnya mengajak sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya, dan segala aktivitas harian di rumah itu kalau bisa mulailah dituliskan menjadi literasi bagus. Tulisan kita bersumber dari parenting ke orang tuaan dan pendidikan anak di keluarga. Nah, sebaiknya dan seharusnya itu semua pembiasaan anak di keluarga merujuk kepada pembiasaan orang-orang soleh tadi seperti Imam Bukhari. Nah, apalagi pembiasaan Rasul dan sahabat, itu luar biasa sekali. Ya, Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah, jadi kurang lebih 2 abad setelah hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Ya, Rasul itu kelahiran Mekah, lalu mendapat pengusiran hebat dan lain sebagainya, lalu hijrah atas perintah Allah pindah ke Madinah. Ya, dan awal mula hijrah itu dijadikan sebagai penanggalan pertama almanak Islam kalender Hijriah, ya. Jadi 1 Hijriah itu bukan diambil dari kelahiran Nabi, ya, tapi dari awal mula hijrah. Itu pendapat Umar bin Khattab dan diterima oleh sahabat-sahabat lain. Sampai sekarang kita menikmati kalender sistem penanggalan Hijriah ini. Nah, itu luar biasa. Warisan dari ulama-ulama terdahulu, warisan dari sahabat-sahabat Nabi, salafus soleh, orang-orang mulia di zaman dulu. Nah, pembiasaan di rumah tangga itu untuk calon para penulis Sagu Sapot sebaiknya dilengkapi dengan bukti fisik, dokumentasi, misalnya berupa foto, berupa video, ya, dari mulai bangunin anak, cobalah dipoto di video, kemudian pembiasaan anak sekedar makan dengan tangan kanan aja untuk usia PAUD TK itu sudah bisa di video, kemudian disisipkan hadis atau ayatnya, lalu dijadikan bahan literasi. Silahkan eksplor diri untuk menuliskannya, ya, dengan gaya tulisan masing-masing, dan mau bentuknya itu puisi atau mau narasi biasa atau cerpen, itu silahkan saja. Dan harusnya selambat-lambatnya kan kemarin, ya, dikirim ke Sagu Sapop baik melalui blog ataupun melalui email. Tapi saya memberi keleluasan waktu, ya, mudah-mudahan kan tinggal sedikit lagi. Nah, saya perlunya 30 penulis. Sekarang sudah tinggal 7 orang lagi lah, gitu kuotanya. Nah, itu berlomba saja, silahkan. Mudah-mudahan hari Jumat atau hari Ahad sudah tertutup semuanya kuotanya. Oke, saya targetkan karena Muharram tahun baru depan itu, tahun baru Islam itu tidak nyampe 1 bulan lagi, ya. 1 bulan kurangi 10 hari, sekarang kan 10 Zulhijjah, ya, kemarin. Jadi tinggal kurang lebih 20 hari lagi kita. 20 hari lagi itu kalau dipakai nunggu tulisan semua kan nggak akan
keburu ya. Jadi harus ada deadline batas akhir pengumpulan naskah ya. Nanti setelah kumpul naskah, kita coba saling edit aja, kemudian diserahkan ke kurator penghimpun tulisan-tulisan untuk dilakukan pemberesan-pemberesan dari sisi kebutuhan penerbit seperti margin, kemudian ya titik koma dan sebagainya lah, ukuran huruf ya, margin dan sebagainya. Tapi tidak seluruhnya kurator itu tidak sampai seperti editor ya. Itu yang sewajarnya aja dulu, yang sedikit-sedikit. Kalau yang lebih detail ya editor. Nah, tapi karena kita belum punya editor yang benar-benar, maka dan untuk menyewa pun belum tentu kita mampu ngerentalnya, maka dengan 100.000 investasi sahabat Sagus Sapop diusahakan secukup-cukupnya sampai terbit. Setelah beres di kurator, kita coba ke penerbit dan diurus ISBN-nya, izin penulisan buku, penerbitannya. Lalu kita daftarkan juga ke Perpustakaan Nasional supaya nama seluruh sahabat penulis Sagus Sapop nangkring tuh di situs Perpustakaan Nasional. Jadi kalau sering berkarya, insya Allah akan semakin mudah ditemukan, searching, browsing di internet, ditemukan nama nanti Ibu Humaidah Blora Jawa Tengah, Ibu Rumah dari Sukabumi, Pak Haji Arpan dari Lombok Nusa Tenggara Barat, Kang Asep dari Kuningan. Itu tinggal klik aja akan kebuka ya tulisan-tulisan kita dan dinikmati oleh seisi bumi ini ya. Seisi bumi, bukan saja NKRI ya, internasional bisa mengakses insya Allah. Dan mudah-mudahan karya kita menjadi karya yang bermanfaat ya. Biarkan tulisan itu menemui takdirnya dan membela kita di yaumil hisab, di hari perhitungan amal, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, berat ke kanan, wasaufa yuhasabu hisaban yasiro, maka akan dipermudah masuk surganya, penghisabannya dipermudah. Jadi seperti itu. Jadi jangan asal nulis, tolong niatkan karena Allah. Karena awal mula literasi kan gitu, Iqra, baca-baca dulu, lalu bismi rabbikal ladzi khalaq. Niatkan karena nama Tuhanmu, Rob, pemelihara yang telah menciptakan dirimu. Jadi harus sadar diri kita ini hadir tidak begitu saja, tapi diciptakan. Nah, harus kenali dulu penciptanya gitu. Jangan sampai kita abai dari proses ta'aruf, mengenal pencipta kita. Kita ini nggak hadir begitu saja. Ada kesengajaan dari pencipta untuk hadir di bumi ini dan nanti akan dimatikan lalu dihidupkan lagi setelah mati. Nah, lumayanlah untuk pemberat amal, nambah-nambah, tidak hanya dari jalur sholat, puasa, saum, zakat, kurban dan sebagainya, tapi juga semoga tulisan kita bisa nambah-nambah amal ibadah ya, penyempurna ya. Seperti itu. Kemudian partisipan yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, rahimakumullah, yang merindukan kasih sayang Allah, rahmat Allah, dan maghfirah ampunannya. Nah, lalu untuk yang belum transfer, jangan khawatir. Saya harapkan yang penting tulisannya aja dulu ya. Nanti juga di bendahara ada tandanya yang belum transfer siapa, yang sudah siapa. Jadi untuk transfer sekiranya belum ada keleluasan rezeki, bisa menyusul ya, asal nanti tidak melebihi batas waktu yang keduanya gitu kan. Nah seperti itu. Terus saya harapkan Sagus Sapop dari alumni pengajian subuh ini benar-benar nggak cuma ngaji untuk diri sendiri, tapi hasil kajiannya coba ditularkan, mencerahkan umat sekitar dengan tulisan-tulisannya. Cobalah belajar nulis. Jangan berkata saya tidak bisa ya. Nanti malu-maluin di hadapan orang kafir ya, orang Israel, Yahudi ya. Mereka lebih lihai-lihai. Nah kita dimodalin Rasulullah supaya beramal, beraktivitas. Faida farogta fansob, jika sudah melakukan satu hal, cepatlah beralih kepada pekerjaan selanjutnya. Jadi kalau sudah ngaji subuh, sholat, wirid dan sebagainya, nah itu diselesaikan tulisannya. Saya sarankan sih ya 30 menit sebelum adzan subuh setelah sholat malam, itu biasakan nulis walaupun cuma satu paragraf ya. Dan selama satu pekan atau satu minggu jangan berhenti ya. Sehari-harinya itu nulis minimal 30 menit sehari. Dan jangan pernah berhenti selama 1 minggu pertama.
biarkan jadinya ingin seperti apa nantinya, biarkan paragraf demi paragraf akhirnya menjadi halaman demi halaman, akhirnya menjadi satu bab lumayan ya. Kemudian target kita itu tidak lebih dulu dari 2 halaman A4 ya. Kalau mau coba-coba di Microsoft Word boleh, atau di Google Dokumen, atau langsung ya. Untuk bisa nulis di blog Sagu Sapop, minta dulu diundang oleh admin blog Sagu Sapop. Caranya, serahkanlah email, kirimlah email, ya, serahkan email ke grup Sagu Sapop, baik buku maupun grup blog maupun grup pejuang subuh. Jadi seperti itu. Nah, caranya supaya nanti dengan email itu jadi dasar rujukan untuk undangan dari admin. Kalau sudah diundang, segera cek ya email pribadinya, dibuka, nanti temukan surat atau email undangan dari admin. Kalau sudah ketemu, tinggal diklik tombol warna oranye, yaitu tombol terima undangan. Kalau sudah menerima undangan, segeralah menulis di blog Sagu Sapop. Bagaimana cara nulisnya? Bagaimana cara membuat blog bagi yang belum punya? Itu semua akan dikaji, insya Allah nanti siang atau nanti sore ya, atau nanti malam, hari Rabu insya Allah ya. Jadi ngumpul aja pejuang subuh yang paling utama. Karena kanal Sagu Sapop tanpa pejuang subuh nanti akan jadi gimana ya? Nanti arah kanal nggak jelas ya, disorientasi. Kita orientasinya harus ke Allah, Allah dan Allah. Makanya perlu pengawalan, perjalanan kanal harus dikawal oleh para pejuang subuh. Sekarang hadir 23 orang, yang 23 sahabat ini harus jadi imaman, ya, leader, pengawal bagi perjalanan kanal ya. Kalau orang-orang ahli ngaji insya Allah menghimpun diri, itu akan jadi kekuatan besar ya. Tulisannya akan bernas, isinya daging semua, jauh dari lagui kesia-siaan. Jadi yang ada adalah kemanfaatan bagi umat. Nanti yang belum terbiasa ngaji akan tertulari ya, akan teremanasi, pancaran-pancarannya itu akan menghangatkan mereka ya, seperti itu, menghangatkan ya. Kemudian apalagi ya, mungkin itu. Kemudian terkait dengan tadi hadis yang dari Abu Hurairah, perlu kita pahami, ini juga obrolan saya bisa dijadikan tulisan. Kalau ada yang rajin merekam, rekamannya bisa diketik nanti hasilnya dan dikembangkan. Jangan si aslinya ya, jangan si aslinya tidak ada pengembangan, harus dikembangkan. Nah, kemudian Abu Hurairah itu perlu kita menerima pantulan revolusi Islam. Artinya apa? Dulu kan masih dalam keadaan jahiliyah ya. Kemudian Rasulullah SAW, Muhammad SAW menjadi nabi itu muncullah revolusi Islam dalam arti pembaharuan ya. Sistem ekonomi diperbaharui, sistem pergaulan diperbaharui dan sebagainya ya. Syariat-syariat dari nabi-nabi sebelumnya disempurnakan oleh Islam. Nah, Abu Hurairah ini barulah bertemu, datang syahadat, berikrar masuk Islam, datang kepada Nabi Muhammad SAW baru di tahun yang ke-7 hijrah. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah pindah ke Madinah, setelah tahun ke-7 barulah Abu Hurairah masuk Islam gitu kan. Abu Hurairah itu awal mulanya itu kan dibesarkan dalam keadaan yatim, kemudian miskin ya, menerima upah sebagai pembantu pada Busroh binti Ghazwan ya. Busroh binti Ghazwan demi untuk mengisi perut ya. Nah, kata Abu Hurairah, akulah yang melayani keluarga Busroh binti Ghazwan bila mereka sedang menetap dan menuntun binatang tunggangannya jika keluarga itu sedang bepergian. Jadi intinya pembantu rumah tangga. Sekarang Allah telah menikahkanku dengan putri Busroh. Jadi Allah menikahkan Abu Hurairah dengan putri majikannya, yaitu Busroh binti Ghazwan, majikannya, putrinya itu dinikahkan ya dengan Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah itu memeluk Islam karena dorongan kecintaan dan kerinduan ya. Jadi sudah lama sekali dia merindukan kedatangan Nabi ya ke Madinah ya. Kemudian dia baiat ya kepada Nabi, mengadakan perjanjian, dan setelah baiat, setelah masuk Islam, hampir-hampir ia tidak berpisah lagi dengan Nabi kecuali pada saat-saat waktu Nabi tidur ya, bermalam dan sebagainya. Begitulah berjalan selama 4 tahun yang dilaluinya bersama Rasulullah.
Masya Allah. Yakni sejak ia masuk Islam sampai wafatnya Nabi, pergi ke sisi yang maha tinggi, ya Allah. Pokoknya selama itu intens ya, intens semacam mondok pesantren ke Rasulullah langsung ya. Berguru langsung, tawaki ya, likok ya, bertemu langsung di majelis ilmunya Rasulullah, Masya Allah. Dan itu luar biasa sekali ya. Dan ini paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah itu. Nah, pada suatu hari Marwan bin Hakam, seorang petinggi pejabat ya, bermaksud menguji kemampuan hafalan Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah itu dipanggil, dibawa duduk bersamanya. Lalu dimintanya untuk mengabarkan hadis-hadis dari Rasulullah. Wahai Abu Hurairah, kamu itu kan sering bersama Rasulullah. Rasulullah berbicara, kamu paham. Rasulullah berbuat, kamu ngelihat. Rasulullah menyetujui perbuatan sahabat, kamu juga memahami, mengetahuinya. Coba dong hafalan kamu itu seperti gimana dan seberapa banyak. Lalu Abu Hurairah menyetorkan hafalan-hafalan hadisnya. Sementara itu di luar pengetahuan Abu Hurairah, Marwan bin Hakam yang mengundang tadi telah menyiapkan seorang penulis ya yang dirahasiakan berada di balik dinding sehingga Abu Hurairah tidak tahu bahwa Marwan bin Hakam itu telah menyediakan seorang sekretaris, seorang juru tulis ya. Sesudah berlalu 1 tahun Abu Hurairah itu dipanggil kembali, dimintanya membacakan lagi hadis-hadis yang dulu telah disetorkan ke Marwan dan sekretarisnya. Ternyata tidak ada satupun yang terlupa oleh Abu Hurairah. Persis seperti yang dituliskan oleh penulisnya Marwan bin Hakam. Luar biasa, Masya Allah. Ya, Abu Hurairah berkata ya, tak ada seorang pun dari sahabat-sahabat Rasul yang lebih banyak menghafal hadis daripada aku. Kecuali Abdullah bin Amr bin As karena ia pandai menulis. Jadi para sahabat yang tidak jago menghafal jangan khawatir, ikatlah ilmu dengan tulisan seperti Abdullah bin Amr bin As ya. Yaitu jago nulis, Abu Hurairah jago hafalan, sedangkan Abdullah bin Amr bin As jago nulis itu. Jadi mulailah sekarang jadilah penulis-penulis handal, ikat seluruh ilmu mutiara-mutiara indah dari hasil kajian ngaji subuh bersama Sabu-Sabu, ikat dengan tulisan. Bukan saja ilmu tentang religi, tapi IT-nya. Kan saya telah banyak menghadirkan narasumber ya di Sagu-Sapop. Ada tentang kuisis, ada tentang Wordwall, ada tentang Google Dokumen, ada tentang utak-atik Zoom, bahkan blog. Semuanya itu, apalagi kalau yang gaul di Sagu-Sapopnya sejak 2018. Aduh, udah banyak banget aplikasi-aplikasi yang dipelajari. Kalau itu semua ditulis, lalu disertakan tutorial dan video serta foto-fotonya, maka jadilah karya Bapak Ibu, karya sahabat berupa tutorial ke IT-an. Dan itu akan mencerahkan umat. Ya, Microsoft Word aja yang sederhana. Mungkin sepele bagi kita, tapi itu akan jadi ilmu berharga bagi yang awam, yang belum tahu, yang masih gaptek. Karena kan salah satu platform Sagu-Sapop adalah menghijrahkan sahabat, orang tua, pendidik, dan siswa dari buta IT menuju melek IT, dari gaptek menuju melek, dan sekarang beranjak kepada level berikutnya dari miskin literasi menjadi kaya akan karya yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa Abu Hurairah ya, ahli ibadah, ahli hafalan, dan pada peperangan-peperangan jihad Rasulullah dan sahabat tidak pernah absen, ikut terus ya. Itulah hebatnya Rasulullah. Muhammad SAW, Abu Hurairah sahabat Nabi Muhammad SAW. Tidak kebayang gimana jadinya ibadah kita kalau tidak ada informasi yang valid, yang benar, akurat, lengkap sebagaimana ibadahnya Rasul. Sholat kita akan berantakan karena sudah tidak sesuai dengan sholatnya Rasul. Saum kita akan kacau karena tidak sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Untungnya alhamdulillah Allah menghadirkan sosok Abu Hurairah sebagai harddisk umat ya, sebagai storage penyimpanan informasi-informasi tentang Nabi Muhammad SAW, tentang ibadah Nabi Muhammad, tentang perbuatannya, tentang sabda-sabda Nabi, tentang takriri atau persetujuan Nabi. Semua disimpan di memori internalnya Abu Hurairah.
Masya Allah, luar biasa nih Allah menciptakan Abu Hurairah. Subhanallah. Nah, akhirnya turun-temurun dari informasi Abu Hurairah ke si A, nyampainya dari si A ke si B, ke si C, dan seterusnya. Sampai akhirnya nyampe ke Imam Bukhari. Hadis yang tadi kita baca adalah informasi yang valid, sahih, benar, akurat, lengkap. Hasil destilasi, penyulingan, gaya Imam Bukhari. Seperti itu. Mungkin untuk isi hadisnya akan saya ulas besok, insya Allah ya besok pada hari Kamis. Saya hanya mengulas dari sisi rawinya saja dulu. Rawi itu periwayat ya, informannya Abu Hurairah dan penulis hadisnya Imam Bukhari ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan aplikasi hadis, ya silahkan diinstal dari Play Store. Sekarang udah enak, zaman canggih ya. Tidak seperti dulu. Saya dulu waktu ABG ya, SMP SMA, untuk mendapatkan kitab hadis Bukhari aja harus berjuta-juta menyiapkan uangnya. Membeli dalam bentuk hard copy kitab. Aplikasi hadis di handphone, kalau di print out itu bisa penuh ya. Seisi rumah kita jadi perpustakaan hadis ya. Luar biasa zaman now ini. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Sayang sekali kalau keberadaan alat-alat IT yang Allah anugerahkan ke kita berupa laptop, smartphone. Sayang sekali kalau hanya untuk ya WhatsAppan, Facebookan dan sebagainya. Cobalah lebih giat lagi, lebih bahagia lagi menuntut ilmu. Karena iman tanpa didasari ilmu itu kacau ya. Jadi iman Islam itu harus didasari oleh ilmu ya. Kacau banget kalau keyakinan tanpa ilmu, itu keyakinan buta ya. Jadi harus ada ilmunya. Mungkin itu saja dulu ulasan terhadap podcast hadis hari ini, yaitu yang menyoal tentang perawinya saja dulu, yaitu sahabat Nabi SAW bernama Abu Hurairah, dan juga periwayat hadisnya yang bernama Imam Bukhari ya. Terpaut berapa lama tuh Abu Hurairah di tahun berapa lahirnya, Imam Bukhari dan di tahun berapa, dan kita yang selaku mengkaji hadisnya di tahun 1442. 3 titik ini dipertemukan Allah, Masya Allah. Pertama, Rasulullah SAW, kata-kata Rasulullah diikat oleh hafalan Abu Hurairah. Hafalan Abu Hurairah diikat oleh tulisan Imam Bukhari. Tulisan Imam Bukhari dibaca podcast hadis oleh sahabat Sagu Sapop. 4 titik tertautkan pagi ini oleh Allah. Bukan sebuah iseng-isengnya Allah. Ini sebuah kesengajaan. Pasti ada hikmah yang terpendam di balik peristiwa ini. Ada nomena di balik fenomena yang Allah ciptakan, yang Allah hadirkan. Berarti Allah itu sayang ke kita. Berarti Allah itu perhatian ke kita. Di antara 7,7 miliar manusia yang menghuni buminya Allah saat ini, tidak banyak yang dipilih Allah untuk menyimak postingan-postingan Rasulullah, hafalan-hafalan sahabat Rasul Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan tulisan-tulisan Imam Bukhari. Kita lah salah satu yang terpilih oleh Allah. Harusnya kita belajar lebih bahagia lagi dengan takdir ini. Masya Allah. Lebih bersama dengan sahabat-sahabat. Kalau sering kumpul dengan sahabat soleh, insya Allah sahabat soleh itu akan jadi syafaat di yaumil akhir, sampai-sampai sahabat soleh itu memohon kepada Allah untuk mencarikan sahabat-sahabat yang teman ngajinya dulu, teman ibadahnya dulu waktu di dunia. Ya Allah, di mana sahabat-sahabatku yang biasa ngaji bareng di Sagu Sapop, yang biasa saum bareng, yang biasa zakat infak sodako lelang amal bareng-bareng, yang biasa nulis bareng, di mana? Mereka ada yang masih tertinggal di neraka. Akhirnya apa? Kata Allah, wahai malaikat, cari, temukan sahabat dia dan masukkan ke surga. Ada yang terbakar di neraka sampai betis, ada yang terbakar sampai paha, ada yang sampai ke ulu hati, lalu diambil lagi, lalu dimasukkan ke surga. Masya Allah, itu jadi syafaat. Sahabat soleh itu jadi penolong, pembela kita. Ya, makanya kita harus belajar lebih bahagia lagi ketika Allah menakdirkan suasana persahabatan dalam komunitas orang-orang soleh. Ya, kemudian saling tingkatkan kesolehan. Lalu setelah itu kata malaikat, sudah ya Allah, kata Allah, apakah masih ada yang tersisa?
sudah tidak ada. Kalau gitu keluarkan lagi sahabat dia yang masih ada iman walaupun setitik di hatinya. Akhirnya dicari lagi ke neraka sampai akhirnya semuanya dievakuasi, dikesurgakan. Masya Allah, itu hebatnya punya sahabat soleh. Sahabat soleh itu sahabat yang tidak hanya membenarkan terus sikap kita, kadang mereka itu berani mengkritisi sikap kita, candaan kita yang tidak sesuai Quran Sunnah. Ya, candaan kita di Facebook, candaan kita, postingan kita di WhatsApp, ya, emoticon kita yang belum sesuai dengan harapan Allah dan Rasulullah, itu dikritisi. Nah, itu ciri sahabat soleh, sahabat yang perhatian begitu, bukan melulu membenarkan, udahlah gimana enaknya aja asal nggak ribut. Nah, itu bukan pendakwah ya, yang kayak gitu ya, bukan pendakwah. Ya, dia lebih memilih kedamaian ketimbang menegakkan keadilan risalah Allah dan Rasulullah ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga menjadi dasar inspirasi untuk pengembangan tulisan-tulisan kita semua. Jangan lupa nulis. Kirim tulisannya segera. Saya kasih waktu, saya perpanjang sampai hari Ahad. Sebetulnya sih tinggal 7 lagi. 7 lagi itu jangan-jangan nanti sore juga udah terpenuhi. Tapi tidak mengapalah. Lebih-lebih dikit dari 30 orang tidak mengapa. Targetnya adalah 1 buku antologi minimal 30 penulis Sagu Sapo. Diisi oleh para pengurus, itu prioritas pertama. Pengurus itu siapa? Yang rajin ngaji subuh, diantaranya itu pengurus Sagu Sapo. Mohon dicatat ya, sekretaris absen Sagu Sapo ngaji subuh yang lebih dari seminggu berturut-turut ngaji terus, itu jadikan saja pengurus ya, masukkan ke grup tim subuh Sagu Sapo. Kemudian yang sudah mengirimkan tulisan jadikan saja pengurus ya. Nah, seperti itu. Dan yang ingin ber-IT ya, utak-atik IT-nya untuk mendukung tulisan seperti belajar blog, belajar email, dan belajar lain-lain, silakan hadir di Majelis Ilmu Sagu Sapo yang menyoal khusus tentang IT. Kalau ba'da subuh tentang religi, kalau nanti siang atau sore atau malam tentang IT. Ya. Kesempurnaannya dari Allah, keerorannya dari keterbatasan diri saya. Untuk itu faghfirli ya Allah, ampuni diri saya, ampuni saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau saja ya Allah. Dan mohon maaf ya kepada seluruh sahabat atas ketidaksempurnaan diri saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa fajaqan azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa langsung ditutup, Bu Ustadzah Imas, bisa langsung ditutup ya. Bangga Kang. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sudah jam 6:08. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdika asyhadu an la ilaha illallah Selamat beraktivitas, semoga diberikan kesehatan, kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.